Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Darsana dari 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kuta. Nah, di vlog ini saya akan menyampaikan pengetahuan saya mengenai COVID-19. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa dunia sekarang sedang menghadapi masalah, yaitu pandemik COVID-19. Yang dimana kondisi ini merupakan kondisi yang darurat karena penyakit ini sangat mudah tertular dan penyebarannya itu sangat sulit untuk dikendalikan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu coronavirus. Nah, coronavirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Di beberapa jenis coronavirus bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, seperti batuk ataupun pilek. Dan di salah satu kondisi menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, penyakit inilah yang sedang mewabah sekarang. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Provinsi Hubei, Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019. Dan ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga tanggal 15 April 2020, dari 210 negara yang ada di dunia, terdapat 2 juta kasus COVID-19 yang sudah terlapor dan mengakibatkan 120.000 kematian. Virus ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan atau droplet dari seseorang yang sudah terinfeksi virus ini sebelumnya. Selain itu, virus ini juga dapat bertahan di benda mati, yang dimana jika kita menyentuh benda mati yang sudah terkontaminasi dengan virus ini dapat berpindah ke kita. Nah, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi maupun mengantisipasi penyebaran dari wabah ini. Antara lain, 1. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Yang kedua, menempatkan thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari luar negeri. Yang ketiga, menunjuk rumah sakit rujukan dan menyiapkan kapsul evakuasi sebagai langkah pencegahan. Yang keempat, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Yang kelima, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis lagi 2 regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PP nomor 21 tahun 2020 serta Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease atau COVID-19. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah tadi, kita sudah mendapat gambaran bagaimana sulitnya untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita sebagai masyarakat untuk bahu-membahu membantu pemerintah untuk bisa memutus penyebaran dari COVID-19. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah untuk memutus daripada persebaran penyakit COVID-19 ini? Yang pertama, menjaga jarak antara orang minimal 1-2 meter atau yang sekarang disebut dengan physical distancing. Dan tentunya kita juga harus
menghindari yang namanya keramaian. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan maupun kaki yang harus dilakukan dengan anjuran yang sudah diberlakukan dan diberitahu oleh Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, menggunakan masker pada saat bepergian agar terhindar dari droplet-droplet dari masyarakat yang sudah terinfeksi atau seseorang yang sudah terinfeksi. Yang keempat, rajin membersihkan rumah ataupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tetap berada di rumah jika tidak memiliki keperluan mendesak seperti berbelanja ataupun berobat. Atau yang sekarang viral disebut hashtag di rumah aja. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan tentunya terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa.